Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel YouTube Gemilang Mitra Bangunan, yang mana kali ini kita akan review salah satu makam Wali Songo, yaitu makam Sunan Derajat yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Ya, inilah salah satu ataupun beberapa peninggalan sejarah peninggalan dari Sunan Derajat. Salah satunya adalah pernak-pernik dari ornamen masjid. Ya, di sini kita bisa lihat sirap, hiasan dinding langit, kerpus atau tutup sirap, serta hiasan kerpus dan berbagai ornamen masjid yang lainnya. Ya, ini umurnya cukup tua, sudah hampir 5 abad, tapi masih bertahan sangat bagus. Semoga kita bisa belajar sejarah dari peninggalan-peninggalan Sunan Derajat yang ada di sini. Selain ornamen-ornamen masjid, Sunan Gunung Derajat juga memberikan kita salah satu kenangan ataupun peninggalan yang berupa keramik, yang berupa piring ataupun gentong kecil dan lain sebagainya. Ya, ini yang di dalam kaca ini merupakan keramik-keramik yang asalnya dari negara luar, terutama dari negara Cina, yang memang biasanya dahulu diperuntukkan untuk hadiah ataupun untuk cenderamata bagi para tokoh-tokoh yang ada di Jawa. Ya, di sini juga terdapat beberapa gamelan ataupun kentong dan beberapa alat musik untuk syiar agama Islam pada waktu tempo dahulu. Memang alat-alat ini pada zaman Wali Songo diperuntukkan untuk syiar agama Islam agar masyarakat setempat lebih tertarik dalam hal mempelajari agama Islam, sehingga antara budaya dan dakwah ada keselarasan dan sinergi antara dua hal tersebut. Karena antara budaya serta dakwah di tanah Jawa memang tidak bisa terpisahkan, karena pada zaman dahulu warga ataupun masyarakat Jawa sangat mencintai, sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan musik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sehingga para Wali Songo mencari cara untuk berdakwah kepada mereka dengan cara bermusik. Selain alat-alat musik ataupun alat-alat ornamen buat masjid, di sini juga terdapat peninggalan alat-alat perang di saat zaman dahulu, serta beberapa peninggalan-peninggalan yang lainnya, sehingga kita bisa pelajari sejarah demi sejarah tempo dahulu peninggalan dari Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Semoga dengan adanya peninggalan-peninggalan ini kita bisa menggali apa saja yang telah diajarkan oleh beliau, apa saja yang telah diamalkan oleh beliau, apa saja yang telah beliau pakai untuk sarana berdakwah. Dengan peninggalan-peninggalan ini kita bisa mengetahui sejarah dan kita bisa belajar dari sejarah. Oke, setelah kita sedikit mereview Museum Sunan Derajat, yang mana di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan dari Sunan Derajat, maka setelah kita selesai mereview Museum Sunan Derajat, kita akan berlanjut menelusuri ataupun mereview, mengupas makam dari Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Jadi bagi sahabat Gemilang, tonton terus, jangan di skip. Kita akan lanjutkan menelusuri pemakaman ataupun makam dari Sunan Derajat Lamongan. Ya, inilah kondisi dari makam Sunan Derajat Lamongan, yang mana di atasnya terdapat atap sirap dan karpus, serta di sebelahnya ada tulisan Jawa, yang mana tulisan Jawa ini salah satu ajaran yang beliau ajarkan kepada kita agar kita bisa mempraktekannya, agar kita bisa melaksanakannya.
yang mana kalimat-kalimat ini sangat dalam artinya, sangat filosofi, sehingga kita bisa mengambil ataupun memetik pelajaran yang telah diajarkan oleh Sunan Derajat ataupun Raden Qasim yang telah dimakamkan di tempat ini. Oke, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, tonton terus video ini karena kita akan mengupas lebih dalam, lebih jauh tentang pemakaman Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, yang mana kali ini kita akan review salah satu makam Wali Songo yang ada di Lamongan, yaitu makam Sunan Derajat Lamongan. Kita akan kupas, kita akan telusuri, kita akan jelajahi makam Sunan Derajat Lamongan. Dan siapakah beliau ini? Bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di sekitar Lamongan? Kita akan kupas sejarah-sejarah itu. Ikuti terus video ini agar kita secara utuh bisa mempelajari sejarah Sunan Derajat ataupun Raden Qasim yang ada di Lamongan. Oke, setelah kita melakukan perjalanan sekitar 400 meter dari area parkir, di dalam kita akan disambut Museum Khusus Sunan Derajat. Ya, beginilah Museum Khusus Sunan Derajat. Nanti kita akan kupas apa aja peninggalan beliau, kita akan kupas dan kita akan uraikan, karena memang peninggalan-peninggalan beliau merupakan peninggalan-peninggalan sejarah
yang perlu kita pelajari. Adapun Museum Sunan Derajat adalah salah satu museum Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tepatnya terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyak masyarakat yang ingin berziarah ke makam ini sampai sekarang. Pada awalnya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pendadaran atau penggemblengan para prajurit santri Sunan Derajat untuk gedung penjagaan keamanan Tanah Perdikan Derajat. Pada masa sekarang, bangunan ini digunakan untuk tempat menyimpan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang sosok Sunan Derajat dengan tujuan agar masyarakat lebih dapat mengenal Sunan Derajat. Museum Sunan Derajat ini didirikan pada tahun 1991 yang berlokasi di Jalan Sumberwudi, Paciran. Ada banyak koleksi yang ada di museum ini, mulai dari barang-barang perunggu, keramik, kayu jati, batu besi, kuningan, bambu, logam, buku, dan masih banyak lagi. Namun, ada 3 benda peninggalan Sunan Derajat yang terkenal, yaitu gamelan Singo Mengko, batik derajat, dan daun lontar bertuliskan surat Yusuf. Selain diisi dengan peninggalan Sunan Derajat, fasilitas museum juga cukup baik karena sudah ada area parkir yang luas, toilet umum yang terjaga, hingga rumah makan sekitar area museum. Ya, inilah salah satu ataupun beberapa peninggalan sejarah peninggalan dari Sunan Derajat. Salah satunya adalah pernak-pernik dari ornamen masjid. Ya, di sini kita bisa lihat sirap, hiasan dinding langit, kerpus atau tutup sirap, serta hiasan kerpus dan berbagai ornamen masjid yang lainnya. Ya, ini umurnya cukup tua, sudah hampir 5 abad, tapi masih bertahan sangat bagus. Semoga kita bisa belajar sejarah dari peninggalan-peninggalan Sunan Derajat yang ada di sini. Selain ornamen-ornamen masjid, Sunan Gunung Derajat juga memberikan kita salah satu kenangan ataupun peninggalan yang berupa keramik, yang berupa piring ataupun gentong kecil dan lain sebagainya. Ya, ini yang di dalam kaca ini merupakan keramik-keramik yang asalnya dari negara luar, terutama dari negara Cina, yang memang biasanya dahulu diperuntukkan untuk hadiah ataupun untuk cenderamata bagi para tokoh-tokoh yang ada di Jawa. Ya, di sini juga terdapat beberapa gamelan ataupun kentong dan beberapa alat musik untuk siar agama Islam pada waktu tempo dahulu. Memang alat-alat ini pada zaman Wali Songo diperuntukkan untuk siar agama Islam agar masyarakat setempat lebih tertarik dalam hal mempelajari agama Islam, sehingga antara budaya dan dakwah ada keselarasan dan sinergi antara dua hal tersebut. Karena antara budaya serta dakwah di tanah Jawa memang tidak bisa terpisahkan, karena pada zaman dahulu warga ataupun masyarakat Jawa sangat mencintai, sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan musik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sehingga para Wali Songo mencari cara untuk berdakwah kepada mereka dengan cara bermusik. Selain alat-alat musik ataupun alat-alat ornamen buat masjid, di sini juga terdapat peninggalan alat-alat perang di saat zaman dahulu, serta beberapa peninggalan-peninggalan yang lainnya, sehingga kita bisa pelajari sejarah demi sejarah tempo dahulu peninggalan dari Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Semoga dengan adanya peninggalan-peninggalan ini kita bisa menggali
apa saja yang telah diajarkan oleh beliau, apa saja yang telah diamalkan oleh beliau, apa saja yang telah beliau pakai untuk sarana berdakwah. Dengan peninggalan-peninggalan ini kita bisa mengetahui sejarah dan kita bisa belajar dari sejarah. Oke, setelah kita sedikit mereview Museum Sunan Derajat yang mana di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan dari Sunan Derajat, maka setelah kita selesai mereview Museum Sunan Derajat, kita akan berlanjut menelusuri ataupun mereview, mengupas makam dari Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Jadi bagi sahabat Gemilang, tonton terus, jangan di skip. Kita akan lanjutkan menelusuri pemakaman ataupun makam dari Sunan Derajat Lamongan. Kita juga perlu tahu siapakah Sunan Derajat itu. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo. Ayahnya adalah Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan putri dari Arya Teja. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bunang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil, beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Nama asli beliau adalah Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin. Lalu Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Dhuwur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Berhubung hubungan beliau dengan Raden Fatah yang merupakan Sultan Demak sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut sudah mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, sikap tenggang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapatkan kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga beliau mempunyai otonom sendiri. Ya, ini kita sudah memasuki pintu gerbang inti dari makam Sunan Derajat. Untuk atap makam dan karpusnya juga terbuat dari kayu, sehingga menambah kecantikan, menambah keelokan, menambah kesaduan dari makam tersebut. Ya, di sini nanti kita akan lihat beberapa pituah ataupun pitutur Jawa
ataupun ajaran dari Sunan Derajat, yang mana ajaran ini merupakan pijakan bagi masyarakat Lamongan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika ayah beliau yaitu Sunan Ampel terkenal dengan ajaran Moh Limo, maka Sunan Derajat memiliki ajaran Catur Piwulang. Jadi ada 4 hal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu paringi teken marang kang kalunyon lan wuto, yang artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Ajaran yang kedua dari beliau adalah paringi pangan marang kang kaliren, yang artinya berikanlah kepada orang-orang yang kelaparan. Ajaran yang ketiga, paringi sandang marang kang kawudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Ajaran keempat dari beliau adalah paringi payung marang kang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Dari keempat ajaran tersebut, tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan menolong sesama. Semoga apa yang telah beliau ajarkan kepada kita melalui pitutur-pitutur Jawanya kita bisa resapi, kita bisa nikmati, terutama kita bisa mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh beliau, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan ajaran beliau dengan baik dan benar. Dan semoga apa yang telah kami review ini bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat kami, sehingga kita bisa lebih semangat untuk melakukan syiar ataupun info-info sekitar makam-makam para wali yang ada di Indonesia. Baik, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, kami mohon undur diri. Doakan kami agar channel YouTube Gemilang Mitra Bangunan lebih bermanfaat dan lebih memberikan kebaikan buat kami pribadi dan buat para penonton. Kurang lebihnya kami mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.